Haleluya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa. Dan saya percaya setiap hari kita akan senantiasa diberkati melalui acara ini. Sungguh saudara, hadirat Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita perlu senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kita butuh diliputi oleh hadirat Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan, maka ada kekuatan dari kita untuk melangkah dalam kemenangan pada kemenangan. Dalam tuntunan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, saya doakan setiap saudara senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Bahkan saudara dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan belaka. Lalu hidup yang dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta lebih lagi berguna bagi kerajaan Allah. Sajak saudara datang pada Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan kita untuk datang dalam hadirat-Nya, saudara, untuk meninggikan Tuhan lebih di atas segala sesuatunya. Dan biarlah hadirat Tuhan yang meliputi segenap kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kau yang layak kami muliakan seumur hidup kami. Kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami, ya Allah yang besar, Allah yang hidup. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesegaran baru saat kami hampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau ku takut, Allah menjagaku. Ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dan ketakutan saat kami tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu dengan iman kami nyatakan di hadapan-Mu pagi ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau Allah El Shaddai, kami sembah Kau Allah yang Maha Kuasa, kami sembah Kau Allahku yang besar. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami sanjung, kami puji, kami sembah selamanya. Engkau saja yang layak Tuhan. Ya naralama syanaralama ya naralamo, oh ya naralama takaralama syanaralamo, hinaralama ya naralama ya naralama ya syek, hinaralama takaralama tasyakaralama ya, oh rapata karalapata syakaralapata karalama, hinaralama ya naralapata karalapata syakaralama. Sebagai Bapa yang baik, Engkau memelihara kami. Sebagai gembala yang baik, Engkau menuntun kami. Engkau membimbing kami senantiasa, Tuhan. Terima kasih. Kami berserah,
Sungguh kami berserah kepada Gembala Agung kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku apapun dalam kehidupanku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kau gembala yang terbaik, Kau gembala yang terbaik bagiku. Kau menuntunku di jalan yang benar. Engkau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu, tongkatmu, itu yang menuntun hidupku, menjagaiku, mempagariku dengan anugerah-Mu. Katakan Kau Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan lebih lagi juga katakan Kau gembalaku Tuhan, gembala yang baik bagi kami. Oh Tuhan, Kau bawa pada rumput yang hijau. Oh Tuhan, Kau bawa pada air yang tenang. Engkau yang menuntun kami Tuhan, karena nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak takut sekalipun berjalan lembah kekelaman.
karena Kadang membongkar yang terus menghibur kami, yang melindungi kami Tuhan. Bahkan memberikan hidangan di depan lawan-lawan kami Tuhan. Oh biarlah penuh melimpah, karena Engkau mengurapi aku. Katakan pada Tuhan, biarlah aku melimpah, kemenangan dan kemenangan terjadi. Karena Engkau mengurapi aku Tuhan, kebajikan, kebaikan, kemurahan-Mu terus Tuhan menyertai, mengikuti kami sepanjang hidup kami. Kami akan ada dalam bait-Mu, kami akan ada dalam rumah-Mu, kami akan ada dalam hadirat-Mu Tuhan, sepanjang masa, selama kehidupan kami Tuhan. Dan Kau terus Tuhan menjadi Allah kami, Kau menjadi Tuhan kami, Engkau menjadi sesembahan kami selama-lamanya. Tuhan, kami kagum dengan Engkau Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami juga rindu Engkau jamah setiap kami. Engkau beri pengurapan yang baru Tuhan. Engkau penuhi kami dengan Engkau sendiri, sehingga kami tidak sendirian. Kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan ilahi daripada Tuhan sendiri. Jamahlah hati kami, beri kami telinga seorang murid, sehingga saat kami mendengar, kami bisa mengerti, kami bisa tangkap pewahyuan dari Tuhan, kami bisa tangkap pembukaan-pembukaan ilahi, kami bisa tangkap rema yang dari Tuhan. Isi hati-Mu kepada setiap kami, ajar kami mendengar dan percaya dan melakukannya Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa, kami panjatkan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita bisa menyembah Tuhan karena senantiasa dalam hadirat Tuhanlah ada karya Tuhan. Senantiasa dalam hadirat Tuhanlah saudara ada ketenangan, ada sentuhan ilahi, ada tuntunan Tuhan yang luar biasa sekali saudara. Nah, sekarang kita akan dengar firman Tuhan saudara. Siapkan hati saudara dan sungguh-sungguh ya minta Tuhan bicara secara pribadi. Maka saudara akan temukan perkataan ilahi dari Tuhan. Saya percaya ya saat ini Tuhan sedang memberikan sesuatu yang penting, isi hatinya kepada setiap kita. Temanya saudara adalah terobosan, yaitu supaya dalam kita, kehidupan kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, dalam segala situasi saudara. Juga dalam segala kehidupan kita, ya kesehatan kita, keluarga kita, pelayanan kita, khususnya juga tentang keuangan kita. Saya percaya ada hal yang luar biasa, saudara, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Ada banyak, saudara, ya seseorang kita bisa mengalami breakthrough, ya saudara, terobosan dalam keuangan, saudara. Saya pernah menulis buku, saudara, ada ya 12 poin yang pernah saya sampaikan bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam keuangan. Saya juga karena pernah mengalami dari ya paling bawah, ya waktu mulai bekerja, hutang kanan, hutang kiri, gali lubang, tutup lubang, saudara, hutang si A. Lalu setelah itu, saudara, sampai waktunya untuk bayar si A, hutang si B, saudara. Sampai waktunya untuk bayar si B, hutang si C, dan itu putar terus. Dan saya juga sempat mengalami breakthrough, terobosan dalam keuangan. Ya saat itu saya tuangkan saudara, ya dalam buku yang pernah saya tulis. Saya percaya saudara itu bisa menjadi berkat. Tapi lama, sudah 12
ya langkah sesi. Hari ini saya ingin menyampaikan yang dasar, paling dasar. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu gitu saudara, ya dalam hati saya rasakan Tuhan itu bicara kepada saya. Ya, Tuhan katakan, gembalakanlah ya domba-domba yang aku percayakan padamu, ya seperti aku mengembalakan. Saya ulangi sekali lagi, ya Tuhan bicara dalam hati saya. Tuhan ingin supaya saya menggembalakan jemaat, menggembalakan domba-domba Tuhan, ya saudara semuanya, saudara, ya dengan cara seperti Tuhan mengembalakannya, saudara. Itu isi hati Tuhan, saudara. Dan saya mulai doa, ya saya mulai minta pada Tuhan, saudara, apa yang aku sampaikan hari ini kita akan belajar seperti tadi saya katakan, saudara, yang paling dasar. Lalu waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan bawa saya belajar juga dengan seorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, senantiasa mendekat dengan Tuhan. Saat ini juga saatnya pondok Daud, ya satu tempat pondok, satu tempat ibadah yang dibangun oleh Daud, di mana ya Daud itu bisa mendekat, rakyat bisa mendekat Tuhan, tentara bisa mendekat, sehingga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang punya hubungan dekat, seorang yang kena isi hatinya Tuhan, saudara. Karena punya hubungan yang dekat, saudara. Ya, maka karena Daud itu kena siapa Tuhan itu, dia berani percaya pada Tuhan, dia berani mengatakan perkataan iman, dia berani menyerahkan hidupnya dalam tuntunan Tuhan, saudara. Ya, dia berani melangkah, saudara, sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar dengan apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sekali lagi, Tuhan itu gembala yang baik. Waktu saya dapatkan ini, saya bersyukur karena yang dikatakan Tuhan, supaya saya mengembalakan jemaat seperti Tuhan mengembalakan. Daud sendiri seorang gembala, saudara. Dia kenal Tuhan itu luar biasa. Lalu dia berkata juga, Tuhan itu gembala yang baik, saudara. Dan itu membuat dia tadi percaya, saudara, dengan iman, berjalan dalam Tuhan, sehingga dia mengalami breakthrough dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Dulu dia nggak dianggap, nggak begitu dianggap lah. Dalam keluarganya hanya mengembalakan 2-3 ekor domba, saudara. Tapi akhirnya karena dia jadikan Tuhan itu gembala yang baik bagi dia. Dia kenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Seperti dia mengembalakan domba, saudara. Lalu terus, saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Terobosan dalam kehidupannya. Dia akhirnya jadi tentara, jadi pahlawan, bahkan akhirnya jadi raja, saudara. Mengalami breakthrough dalam seluruh kehidupannya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, ya tentang apa yang dikatakan Daud, yaitu Tuhan gembala yang baik. Seperti tadi kita mujikan Tuhan gembala yang baik. Saya bacakan, saudara, dari ayat ke ayat, kita akan menelusurinya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat pertama, Mazmur Daud. Jadi sekali lagi, ini adalah dari Daud. Mazmur Daud. Mungkin Mazmur itu seperti kalau orang sekarang di sini uro-uro gitu, saudara. Ya, Mazmur Daud. Ini yang dipujikan di pondok Daud, saudara. Ini yang diperkatakan, dinyanyikan, saudara, di pondok Daud. Lalu diawali dengan perkataan Daud, Tuhan adalah gembalaku, ya takkan kekurangan aku. Daud tahu persis Tuhan itu gembala yang baik. Dia berkata bukan hanya sekedar gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan mengembalakan dia, saudara.
sebagai domba-dombanya. Bukan hanya sekedar Tuhan itu gembala. Bukan hanya sekedar Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Ya gembalaku, dia berkata. Maka takkan kekurangan aku. Saudara, dia punya bahasa iman, saudara. Karena Tuhan itu gembalaku. Maka aku tidak akan kekurangan. Sebab Tuhan gembala yang baik. Sebab dia gembala yang luar biasa, yang punya kuasa di atas segala kuasa. Maka dia sadar, maka dia tahu, maka dia percaya aku tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Kalau saudara dan saya juga bisa menghayati apa yang diungkapkan oleh Daud dari hatinya. Tuhan itu gembalaku. Dia gembala yang baik. Tuhan itu maha kuasa. El Shaddai, maha kuasa. Maka saya percaya saudara dan saya akan bisa berkata juga, tidak akan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan aku. Sekali lagi saudara, kalau saudara bisa meresapi seperti Daud meresapi tentang Tuhannya. Bukan hanya sekedar Tuhan, Tuhanku. Saudara, yang luar biasa, saudara akan punya iman. Saudara akan punya kesadaran, aku tidak akan kekurangan. Saudara, saya percaya ini awal yang baik. Dalam kehidupan kita, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Kita harus percaya Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Dan luar biasa, dikatakan Tuhan gembalaku, saudara, dikatakan tidak akan kekurangan aku. Saja setiap saudara berani percaya dengan firman Tuhan ini juga sama. Kalau saudara jadikan Tuhan gembalamu, gembalaku, saudara milikilah iman. Tuhan gembalaku, maka tidak akan kekurangan. Tapi khususnya untuk saudara yang belum pernah ikut Tuhan, yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ambil langkah. Katakan pada Tuhan, katakan pada Yesus, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia, yang menyerahkan dirimu di atas kayu salib untuk menyediakan pengampunan, keselamatan. Yang menyelamatkan aku, Tuhan Yesus, jadikan aku umatmu, jadikan aku dombamu, jadikan aku anakmu Tuhan. Dan saat saudara buka hati, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan berani berkata seperti Daud berkata, Tuhan itu gembalaku. Dia mengembalakan aku. Karena dia mengembalakan aku tidak akan kekurangan. Ambil langkah saudara. Sehingga ada breakthrough dalam kehidupan saudara. Lalu dikatakan lagi saudara, selain Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, ia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Saya sebelum pandemi dikatakan tiap tahun memimpin rombongan untuk ke tanah perjanjian. Saudara, di mana Daud sempat hidup. Kalau saudara pernah ikut, saudara tahu tanahnya penuh dengan padang. Tapi lebih lagi banyak sekali padang gurun, saudara. Jarang bisa temukan tempat yang khusus seperti itu kecuali sekitar Sungai Yordan, saudara. Tapi Daud berkata, sebab dia gembalaku, aku tidak kekurangan. Kenapa? Iya, Tuhan gembalaku yang baik membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara bisa membayangkan padang yang berumput hijau. Kalau saudara di sana, tadi saya katakan seringkali padang gurun. Kalau dikatakan padang yang berumput hijau, itu tanah yang subur. Itu tanah yang limpah dengan rumput, saudara. Artinya kalau domba ditempatkan di padang yang rumput hijau,
Itu yang dikatakan aku tidak akan kekurangan limpah, saudara. Bukan kekurangan, saudara. Bukan hanya cukup, tapi limpah, saudara. Tidak akan habis-habisnya domba itu mendapat makanan di padang yang berumput hijau, segar, saudara, makmur, saudara. Saya percaya itu yang dikatakan Daud. Dan dia bukan hanya sekedar berkata, dia mengalami, saudara. Waktu saya baca ini, seolah-olah Tuhan juga berkata pada saya, gembalakan dombaku. Bawa mereka pada padang yang berumput hijau. Supaya sungguh-sungguh jemaat domba Tuhan berkecukupan. Supaya sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang baik. Bahkan supaya sungguh-sungguh saudara, hidupnya jadi berkat. Jadi berkat bagi keluarganya. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan gembala yang baik. Itu kerinduan hati Bapa surgawi. Supaya setiap kita anak-anaknya hidup berkecukupan. Di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, sehingga sungguh-sungguh saudara, hidupnya bertumbuh dan hanya bisa jadi berkat. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya juga diingatkan oleh Tuhan tentang Abraham. Abraham sampai disebut bapak orang percaya. Daud juga orang yang percaya luar biasa. Kalau saudara tadi baca ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah bahasa iman. Nanti kita telusur, dia punya kepercayaan, punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Buat Tuhan itu gembala yang baik. Gembala yang baik, dia mengembalakan, dia melindungi, dia menjagai, dia memberkati. Bahkan bawa aku di padang yang berumput hijau. Saya bacakan apa yang dikatakan pada Abraham, bapak orang percaya. Rencana Tuhan juga kepada Abraham, isi hati Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak keluargamu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mulai hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara. Seperti Daud berkata, digembalakan, dituntun oleh Tuhan. Lalu ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keinginan Tuhan seperti itu, saudara. Hanya terus bertumbuh jadi bangsa yang besar. Dan memberkati, saudara. Kerinduan Allah itu memberkati. Memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan jadi berkat. Selalu kalau saudara baca dalam kitab orang-orang yang beriman. Ya kepada Daud tadi, kepada Abraham. Rinduan Tuhan adalah diberkati. Supaya hidupnya jadi berkat. Jadi saluran yang dari Tuhan. Jadi tangan yang dari Tuhan. Untuk bisa hidupnya jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau ada orang mau dipakai oleh Tuhan, berkati Abraham. Maka orang itu diberkati oleh Tuhan. Saudara. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Sebaliknya kalau ada orang mengutuk Abraham, dia akan dikatakan di sini dikutuk, saudara. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Oleh Abraham, oleh bapak orang percaya. Ya dikatakan di sini semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Abraham itu diberkati luar biasa. Sampai hidupnya jadi berkat yang luar biasa. Saya kagum waktu baca ini. Ini bukan sekedar jadi berkat biasa. Olehmu Abraham, semua kaum. Artinya semua bangsa di muka bumi dapat berkat. Saya ajak saudara tangkap. Karena ini pesan dasar. Kita anak-anak Abraham. Yang mewarisi janji ini. Oleh kita, ya, kaum di muka bumi dapat berkat. Oleh umat Allah, oleh anak-anak Tuhan, oleh domba-dombanya Tuhan.
Seperti yang dikatakan oleh Daud. Jadi yang pertama saudara tangkap, ini isi hatinya Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan. Apapun sedang terjadi. Seperti pujian tadi, dia El Shaddai. Aku tidak takut. Enggak perlu takut. Enggak perlu gentar. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam keadaan musim hujan maupun kemarau. Saudara, itu isi hati Tuhan. Dan ayat kedua juga dikatakan lagi, ia membaringkan aku di sudah ya saudara. Lalu selanjutnya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sehingga airnya, saudara, bukan hanya makanannya saja melimpah, berkatnya melimpah. Lalu juga dituntun, saudara, untuk minumnya di air yang tenang. Bisa minum, saudara, dengan tenang. Bisa makan, minum dengan air. Hidupnya tenang. Hidupnya tidak gelisah. Hidupnya tidak khawatir. Hidupnya tidak bimbang. Kenapa? Tahu Tuhan akan bawa pada rumput yang hijau. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Daud berkata, maka di hatinya tenang. Tuhan menuntun pada air yang tenang. Saudara, kalau setiap orang anak Tuhan dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan itu seringkali ya membuat khawatir. Seringkali tidak tenang, saudara. Apalagi kalau sedang dikejar-kejar, ya dengan hutang. Sekali lagi tidak tenang. Maka Tuhan ingin tempatkan kita. Saya, saudara, rumput yang hijau. Nuntun pada air yang tenang. Saya ya sampaikan sedikit kesaksian karena banyak sekali yang bersaksi. Ning Yayu, saya bekerja sebagai karyawan swasta di bidang usaha dagang. Ya, jual beli sepeda motor bekas. Di masa pandemi saya hanya menerima gaji separuh atau hanya menerima ya gajinya sudah penghasilan 50% saja. Karena satu hari masuk, satu hari libur, saudara. Jadi artinya penghasilannya ya tinggal separuh, setengahnya atau 50%. Lalu dikatakan akhirnya saya meminta hikmat pada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat, katanya begitu saudara. Saya minta hikmat kepada Tuhan dan saya diberi hikmat untuk membuat minuman jamu herba instan. Jadi akhirnya Tuhan berikan hikmat ya buat jamu saudara, herbal yang instan. Dan puji Tuhan laku sekali. Puji Tuhan laku sekali katanya saudara. Tuhan kita sungguh sangat luar biasa. Dengan gaji separuh di tempat kerja. Tapi Tuhan buat kami tak pernah kekurangan. Sedikit pun. Bahkan saya ya merasakan selama pandemi ini. Berkat itu mengalir terus tanpa putus. Seperti tema khotbah Bapak Ubaca, berkat yang tidak terputus. Tuhan Yesus baik. Itulah Tuhan saya. Itulah Tuhan kita, saudara. Dengan apa? Percaya pada Tuhan. Dengan apa? Cari Tuhan. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Maka dikatakan jiwanya, dikatakan di sini saudara, disegarkan. Ada sukacita dalam hatinya. Ada perkataan puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Saudara, itu satu yang luar biasa. Saudara, karena Tuhan akan terus menuntun ke apa? Jalan yang benar. Seperti tadi diberikan hikmat. Langkah yang benar. Pintu dibukakan. Pintu hikmat dibukakan. Pintu jalan keluar dibukakan. Sehingga mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka ayat 4 dia berkata lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Saudara dengar. Ayat 1 sampai ayat 3. Itu adalah suasana baik. Gak ada masalah.
dalam keadaan baik Tuhan bawa pada rumput yang hijau. Tuhan bawa pada air yang tenang, saudara. Tuhan menyegarkan jiwanya, ada sukacita. Tuhan terus menuntun jalan yang benar. Tapi sekali lagi, hidup manusia kadang-kadang juga mengalami keadaan tidak baik. Lah, saudara, dalam keadaan baik, Daud punya perkataan iman yang luar biasa, mengerti Tuhan luar biasa. Tapi dia juga punya bahasa iman saat keadaan tidak baik. Sehingga sekali lagi, sekalipun, walaupun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Walaupun saat ini sedang ada COVID, aku tidak takut. Saudara. Walaupun sedang terjadi resesi ekonomi, aku tidak takut, saudara. Ya, sekalipun mungkin saudara mengalami tadi, penghasilannya 50% di tempat kerja, karena perusahaan tempat kerja nggak full lagi. Aku tidak takut. Tuhan bisa buka jalan lagi, saudara. Tuhan bisa melindungi, Tuhan bisa menyertai, Tuhan bisa menuntun, Tuhan bisa memberikan hikmat dan banyak sekali, saudara. Ya, jadi saya ajak saudara juga pakai bahasa iman seperti ini. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan melimpah. Kesaksian juga Bapak Yohanes Edi. Sebelum pandemi COVID, saya mengalami tekanan keuangan yang luar biasa. Istri saya harus opnam sekitar 8 kali. Kira-kira seperti apa ya saudara? Opnam, pulang, akhirnya opnam lagi. Sempat pulang, opnam lagi. 8 kali. Kemudian ayah saya umurnya 83 tahun masuk beberapa rumah sakit sekitar 2 bulan. Ayahnya juga saudara, ya umurnya sudah tua, masuk rumah sakit sampai 2 bulan. Dan akhirnya juga dipanggil oleh Tuhan ayahnya. Itu semua membuat kartu kredit saya membengkak sampai ratusan juta. Hampir setiap hari saya ditelepon, ditagih debt collector. Uangnya habis, tambah lagi kartu kreditnya terpaksa dipakai terus sampai ratusan juta. Saya tetap berjuang untuk bangkit dengan doa, iman, percaya, dan bertindak. Sekalipun saya harus membayar harga, kadang bekerja sampai jam 1. Ya saudara, malam maksudnya. Puji Tuhan. Tuhan berkarya dan terobosan terjadi sama dengan tema ini. Hanya taguhan kartu kredit saya yang sangat besar itu bisa saya selesaikan. Dengan apa? Pertolongan Tuhan. Tuhan gembalaku. Saudara yang sedang alami seperti ini pun, katakan, sekalipun aku sedang dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Dia gembalaku, dia penolongku. Daud berkata, sebab engkau besertaku. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sekalipun dalam lembah kelaman. Walaupun kelihatannya Tuhan tidak turun tangan, tapi Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghiburkan aku. Dia tahu gada Tuhan. Tongkat Tuhan menjagai. Menuntun dia sehingga ada keamanan, sehingga dia tidak gentar. Lembah kekelaman gelap, kadang-kadang nggak tahu harus bagaimana. Saat saudara ngalam seperti itu, nggak tahu bagaimana. Tapi satu hal, saya ajak saudara tahu, gembala yang baik kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai kita. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan saat saudara masih ada musuh, masih ada katakan lawannya saudara, tetap saja Tuhan menyediakan hidangan. Tetap saja dia bisa makan dengan tenang. Tetap saja dia bisa makan dengan baik. Jadi sekalipun kita masih ada pergumulan-pergumulan yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi,
dengar, Tuhan tetap memelihara. Dan kalau saudara percaya pada Tuhan, engkau akan makan dengan tenang. Engkau akan minum dengan tenang. Engkau akan hidupmu dengan tenang. Kalau engkau jadikan Tuhan gembalamu, Dia gembala yang baik. Saudara akan mengalami seperti ya Daud katakan. Saudara. Tadi kita juga berkata, El Shaddai, Tuhan menjagaku, Tuhan Yesus meliharaku, Roh Kudus menghibur, Dia memberkati aku tidak cemas. Lalu ayatnya lagi, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pengurapan Tuhan, sudah itu kekuatan dari Tuhan. Seperti Daud, dia diurapi, maka pialanya penuh melimpah. Apa artinya pialanya penuh? Piala itu adalah karena menang. Seorang menang bertanding dapat piala. Sekarang seperti itu. Sehingga pialanya penuh melimpah. Kenapa? Diurapi Tuhan, diberi kekuatan, diberi hikmat, sehingga hidupnya penuh dengan kemenangan. Ini tahun Roh Kudus, saatnya kita bisa mengalami. Ayat 6, ini luar biasa, tangkap kebajikan dan kemurahan berkah. Senantiasa dapat kebajikan Tuhan, senantiasa dapat kemurahan Tuhan. Kemurahan itu harusnya ini, tapi Tuhan beri lebih. Karena dapat kemurahan, mengikuti aku seumur hidup. Mengikuti aku seumur hidup. Katakan, kebajikanmu Tuhan, kemurahanmu Tuhan, mengikuti aku, ya, dikatakan sepanjang hidupku. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Lalu ditutup oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan di rumahmu Tuhan sepanjang masa. Aku akan ada dalam hadirat sepanjang masa. Aku akan menyembahmu Tuhan sepanjang masa. Dan itu suatu luar biasa. Saudara, jadikan ini juga sebagai bahasa iman kita. Jadikan ini juga sebagai bahasa profetik kita. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kasih karunia Tuhan. Saudara lihat dalam kehidupan Daud, dia mengalami hidup yang dituntun Tuhan. Dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Kemurahan Tuhan dialami. Saya rasa tergerak kita akan dengar satu kesaksian, ya video yang saya percaya sudah akan sangat memberkati setiap kita. Dia juga mengalami habis-habisan sudah, tapi mengalami breakthrough dalam hidupnya, breakthrough dalam keuangannya, dengan satu dasar percaya Tuhan gembala yang baik, yang memelihara, yang memberkati, bahkan terus menyertai. Kita akan saksikan bersama. Diawali tahun 2017, kami diproses Tuhan luar biasa sampai kami berada di titik yang terendah. Kami harus kehilangan aset kami, usaha kami, kemudian bahkan kami harus jual rumah kami. Sehingga pada saat rumah kami terjual, yang terutama kami lakukan adalah kami memberikan perpuluhan. Setelah itu Tuhan bekerja luar biasa. Mujizat demi mujizat Tuhan selesaikan. Permasalahan keuangan kami satu persatu Tuhan selesaikan. Saat itu suami saya ingin untuk menjadi manajer, naik menjadi manajer. Puji Tuhan 2019 bulan Februari suami kami dipromosikan untuk jadi manajer. Tetapi bulan Oktober 2019 kami dapat kabar bahwa pabrik itu harus ditutup. Kami sebagai manusia berpikir, di saat anak-anak kami mau kuliah, ayahnya justru di PHK. Desember 2019 berarti terakhir suami kami harus bekerja. Tapi Tuhan luar biasa. Pada saat suami kami dikatakan Desember terakhir, suami saya punya sebuah keinginan yang luar biasa. Saya secara pribadi saya meningkatkan benih profetik
saya sampaikan ke istri, bukan hanya persepuluhan saja, kita taat, ayo kita melangkah untuk benih profetik. Luar biasa, bulan Februari COVID masuk ke Solo. Ada salah satu teman kami yang bekerja di Pemda DKI menghubungi, saat itu telepon suami saya untuk kami menyediakan baju APD. Dia memberikan budget ke kami 225. Saat itu kami berpikir susah kami cari kemana-mana, tidak ada baju. Tidak ada baju di mana-mana. Kalaupun ada, harganya di angka 500, 550. Sehingga kami berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat. Tuhan akhirnya bilang, buat kamu baju APD, buat sendiri. Setelah kami membuatkan itu, di luar kemampuan kami, Tuhan kirim pembeli dari segala penjuru arah mata angin. Dari Bali order, dari Kalimantan, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia itu order ke kami. Sehingga keuntungan kami untuk baju APD tiap hari itu puluhan juta. Tidak masuk akal, setiap hari puluhan juta. Sehingga karena kami takut nanti salah di dalam kami menjumlah, ataupun nanti kalau sudah besar pasti kami hati kami berat, sehingga kami memberikan tiap hari. Dan lama-lama APD harga semakin turun, tapi Tuhan memberikan hikmat lagi kami untuk membuat masker. Saat itu kami membuat masker triple dengan bahan spon-bon yang kami hanya distribusikan di dekat-dekat. Tiba-tiba dari Jakarta, dari Pemda DKI kembali mengontak kami untuk menyediakan dalam waktu dekat masker katun 3 play dengan jumlah yang begitu besar. Luar biasanya kami bisa selesaikan itu. Setiap minggu kami mengirim puluhan ribu masker katun 3 play ke Pemda DKI. Dan tiba-tiba Tuhan menaruh di hati saya, aku sudah memberikan kamu berkat banyak, berani tidak kamu memberikan 20% dari keuntungan kamu? Saya berdoa, Tuhan beri aku penubuhan. Benar enggak saya harus memberikan 20% dari keuntungan kami? Waktu kami berdua berbicara, saya sampaikan, Tuhan taruh hati saya untuk memberikan 20%. Akhirnya suami saya, enggak apa-apa, itu buat Tuhan, semuanya enggak apa-apa 20%. Dan luar biasanya setelah kami baru selesai berbicara seperti itu, kami bilang sama suami, yuk kita doa gitu kan. Pada saat kami mau doa, kami mendengar kami hidupkan Pastor Jonathan saat itu memberikan firman, dan yang terakhir Pastor Jonathan memberi kesaksian tentang ibu mertuanya yang ditaruh di hatinya untuk memberikan juga perpuluhan 20%. Kami berdua langsung melihat terkaget. Wah, ini peneguhan lagi, penguatan dari Tuhan. Kebetulan mertua dari Pastor Jo, yaitu ibu dari Pastor Nita, adalah ibu KKS kami. Tiba-tiba pada saat kami makan pagi bersama keluarga, ada telepon bunyi dan ternyata salah satu teman kami menawari kami masker. Saya coba order 200 box dulu untuk saya coba pasarkan gitu kan. Ternyata pesanan banyak sekali dan tiba-tiba ada dari distributor supplier alat kesehatan kontak ke kami, order dengan jumlah yang besar. Sehingga barang yang kami kirim kurang, sehingga kami langsung kontak lagi ke Jakarta. Mereka kaget dan dia bilang, kami mau tunjuk distributor. Sebenarnya kami ini butuh distributor dan kami mau buka di Semarang. Tapi karena kami melihat kerja Mbak Novi dan Mas Budi ini luar biasa, kami mau taruh semuanya distributor ke Solo. Dan yang paling hebat lagi, pada saat saya memberikan kesaksian kepada Pak Obaja, selesai kami mengirim, pagi harinya kami ditelepon dari Kementerian Sosial. Besok Senin kami dipanggil di Kementerian Sosial untuk kami mensupport masker medis. Itu kami ajak jemaat keluarga Allah yang diberkati. Taat, ambil setiap apa yang Tuhan inginkan. Ambil, kalau memang benih profetik, tabur benih profetik. Tidak perlu takut, Tuhan pasti akan sediakan. Berikan perpuluhan, utama itu perpuluhan. Dan yang paling utama lagi, pegang firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Lakukan setiap perintah Tuhan. Itu yang akan membuka semua berkat. Semua berkat yang tidak masuk akal yang kami alami, saya percaya itu juga dialami untuk seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa.
Haleluya saudara, satu kesaksian yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, sekali lagi mengalami breakthrough. Ya, tadi dikatakan saudara, akhir 2019 itu sudah mau menjelang COVID. Ya, perusahaannya tutup kena PHK, padahal anaknya mau kuliah. Ditambah lagi selain PHK, COVID. Tapi sekali lagi, dalam keadaan apapun, Tuhan itu jaminan. Hanya sama minta hikmat. Tuhan beri hikmat, APD, ya akhirnya tambah lagi masker, ya terus Tuhan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Dia sendiri sampai terhiran-hiran, saudara, justru mengalami kemuliaan pada saat COVID. Saja saudara jangan khawatir, jangan takut, minta hikmat Tuhan. Dia bisa menuntun saudara, dia bisa menuntun kita, dia bisa menuntun siapapun saudara. Saat seperti ini, Tuhan yang membuat gelap jadi terang. Jadikan dia kembali yang baik. Yang paling penting pegang firman. Percaya firman. Ya, dengarkan firman. Taati firman. Sudah akan lihat kemuliaan kasih karunia. Dia takut melanggar perbuatan sampai tadi kan tiap hari. Supaya enggak keliru. Supaya enggak sampai lalai. Bahkan akhirnya disuruh Tuhan 20% dia melangkah. Bagi Tuhan yang penting bukan uang. Hati yang percaya. Hati yang taat. Hati yang mau dipakai. Kita bisa dipakai besar itu untung. Kalau kita bisa dipakai besar. Karena kita diberkati besar. Saya akan doa supaya saudara mengalami breakthrough. Sungguh-sungguh saudara. Kita akan pujikan seperti Daud tadi. Tuhan gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memparingkan aku sebagai perkataan iman. di padang yang berumput. Tuhan itu hatinya rindu. Setiap kita bawa pada padang yang rumputnya hijau, tidak akan kekurangan. Bahkan akan ada ketenangan jiwa. Ada sukacita, damai. Ia menuntunku di jalan yang benar. Dia memberikan tuntunan, hikmat pada setiap kita. Karena namanya ada dalam kehidupan kita. Katakan saudara, sekalipun sedang ada COVID, ada resesi ekonomi, aku tidak takut. Katakan saudara. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku pujikan dengan yakin dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. datang pada Tuhan saudara. Semua datang pada Tuhan saudara. Semua datang pada Tuhan saudara. Setiap kali memujikan pujian ini,
Jadikan pujian ini pujian iman. Jadikan pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan. Engkau gembalaku Tuhan. Engkau gembala yang baik Tuhan. Oh, Engkau bawa kami pada rumput yang hijau. Katakan aku percaya Tuhan. Engkau bawa pada rumput yang hijau, pada air yang tenang. Engkau menuntun jalanku Tuhan, karena nama-Mu ada dalam hidupku. Oh, kami umat-Mu Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Oh, kami menyuti Engkau Tuhan. Terus percaya, saudara, katakan pada Tuhan, sekalipun lembah kekelaman, aku tidak takut. Oh, aku tidak gentar. Oh, Tuhan menyertai, gadamu, tongkatmu menghiburkan aku Tuhan. Bahkan Kau beri makanan di depan lawanku. Kau mengurapi aku Tuhan. Buat aku hidup penuh kemenangan, kebajikan-Mu. Oh Tuhan, kemurahan-kemurahan datang dalam kehidupanku Tuhan. Oh, aku akan terus ada dalam-Mu. Kami bawa setiap jemaat di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mengerti hati-Mu. Engkau ingin membawa kami pada rumput yang hijau. Saat ini apapun yang sedang didoakan, Tuhan, Engkau yang mendengar doa. Doa-doa yang sudah dikirim, yang masuk di HP, iPad, hamba-Mu tumpang tangan Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu. Tuhan, sekali lagi Engkau bawa pada rumput yang hijau, pada air yang tenang. Tuhan, Kau menuntun jalannya yang benar, sehingga mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai, oh Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberi kemenangan, oh kebaikan, kebajikan, kemurahan-Mu menyertai senantiasa. Apapun yang sedang didoakan untuk setiap orang yang sedang mengikuti pada saat ini, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jadi gembalanya yang bertindak hari ini. Firman ini menjadi rema hari ini. Firman ini menjadi hidup hari ini, menjadi perkataan-Mu untuk setiap kami hari ini Tuhan. Kau nyatakan kebaikan. Kau gembala kami yang baik. Yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan Kau berkati supaya jadi berkat. Oh Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Apapun yang didoakan kami bawa Tuhan. Berkati untuk menjadi berkat. Yang butuh pasangan hidup, butuh anak, butuh pekerjaan, butuh rumah. Oh Tuhan, yang melayani, Kau yang mengurapinya semua. Dan Kau yang menjawabnya. Kami tahu Tuhan, Engkau berfirman dan Kau menggenapi firman-Mu. Saat ini juga Tuhan, Kau memberkati domba-domba-Mu. Engkau memberkati setiap kami, domba-Mu. Engkau gembala kami yang baik. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Semua kebajikan-Mu. Kami terima Tuhan. Semua kemurahan-Mu. Kami terima semua kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Bawalah kami, tuntunlah kami, bahkan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan Kau yang berkarya atas segalanya. Amin. Ya, terimalah saudara sebagai pesan Tuhan. Saya percaya Tuhan berkata dalam hati saya seperti ini. Gembalakan setiap jemaat seperti Tuhan gembalakan. Sejak saudara bisa tahu itu hatinya Tuhan. Ya, saudara nyatakan kemuliaannya. Jangan lupa pesan saya juga. Ya, besok Sabtu Minggu ibadah raya. Saudara ikuti dengan baik. Sehingga sungguh-sungguh terus tertuntun jalanmu. Juga jangan lupa ada UC tanggal 10 saudara ulang tahun gereja. Saya percaya sangat-sangat diberkati, mendatangkan anugerah. Daftarkan, ikuti sungguh-sungguh, saudara akan melihat karya Tuhan lebih lagi. Ya, Tuhan berkati kita semua.
Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Jangan padam apinya, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah, nyalakan apimu lagi. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Bangkitlah dengan hati yang berapi-api dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Api Roh Kudus turun atas saudara, dan kalau api itu turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ikuti rangkaian Unlimited Conference 2021 di Kindle the Fire di bulan September hanya di GBI Keluarga Allah.